Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada saat ini ya. Ya, saat ini Anda sedang menyaksikan Koridor TVRI Sulawesi Barat. Ya pemirsa, domain dasar dari sumber penganggaran itu ada yang namanya APBD dan juga APBN. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang APBN dan aturan pelaksanaan anggaran 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti apakah aturan-aturan tersebut dalam hal pelaksanaan anggaran 2019 ini. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama saya. Saya perkenalkan Ibu Endah Martiningrum, Sarjana Ekonomi Akuntansi MBA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Endah ini adalah PLT 1 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Teguh Ratno Soekarno SE. Assalamualaikum Bapak. Ya, Pak Teguh adalah Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran. Ya, Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 ya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Ini ada Kabid PPA 1, Kabid PPA 2. Nanti dijelaskan supaya tidak bingung ini. Oke, baik. Ini di Kementerian Keuangan ini ada masing-masing kantor wilayahnya ya di provinsi, masing-masing provinsi. Jadi ada Kementerian Keuangan, lalu di bawahnya ini ada Ditjen Perbendaharaan. Nih saya ke Ibu dulu nih. Ini mungkin bisa memperkenalkan dulu ini kelembagaannya seperti apa. Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi Kementerian Keuangan ini adalah satu kementerian yang memiliki 11 unit eselon 1 atau biasa mungkin sebagian ada yang namanya Direktorat Jenderal, ya ada Itjen, Inspektorat Jenderal, ada Sekretariat Jenderal, kemudian beberapa Ditjen. Nah, 11 unit eselon 1 ini ada 4 unit yang memiliki kantor vertikal di daerah, yaitu kantor wilayah. Yaitu kami Ditjen Perbendaharaan, kemudian ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi memang selama ini barangkali masih banyak masyarakat lebih mengenal pajak dan bea cukai dibandingkan perbendaharaan, atau mungkin perbendaharaan ini kalau di masyarakat lebih dikenal sebagai KPPN, yaitu itu adalah kantor layanan kami, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, di antara 4 direktorat jenderal yang memiliki kantor wilayah di daerah, di provinsi, itu hanya Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor wilayah di seluruh provinsi. Jadi kita memiliki 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, kemudian di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini kita memiliki kantor layanan, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang di seluruh Indonesia ini ada 183. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk Sulawesi Barat kita memiliki 2, yaitu di Mamuju dan Majene. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi unit organisasi kami sendiri, Ditjen Perbendaharaan ini sebetulnya dibentuk atau lahir sebagai penanda tonggak reformasi di bidang keuangan negara, karena lahir di tahun 2004, yang sebelumnya ada paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ini yang mengenai perbendaharaan negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengenai pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi seperti kita ketahui, mungkin masyarakat juga kemarin merasakan di bulan Januari ada rangkaian kegiatan kami dalam rangka memperingati hari lahirnya perbendaharaan di bulan Januari, yang kita kemas dalam bentuk Hari Bakti Perbendaharaan. Jadi kami memiliki kegiatan yang lebih ingin mendekatkan kita kepada masyarakat. Ada yang temanya adalah perbendaharaan berbagi, ada perbendaharaan peduli lingkungan, ada perbendaharaan menyapa. Nah, yang menyapa ini
kami biasanya akan datang kepada sekolah atau universitas untuk mengenalkan fungsi dan peran dari Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan pengelolaan APBN. Jadi seperti itu kira-kira strukturnya. Jadi kalau di kantor pusat itu ada 11 unit, kemudian untuk Ditjen Perbendaharaan sendiri kita punya 34 kanwil di seluruh Indonesia, di Provinsi Indonesia. Kemudian untuk KPPN-nya 183 KPPN tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Artinya untuk KPPN-nya sendiri biar di kabupaten pun ada sebenarnya ya. Ada, walaupun tidak setiap kabupaten karena ada KPPN yang menangani lebih dari satu kabupaten kota. Oke, baik. Pasti pemirsa juga bertanya-tanya ini. Kira-kira ini domain kerja dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di Sulawesi Barat khususnya ini seperti apa ini sebenarnya? Baik, mungkin sebelum melangkah ke yang khusus Sulawesi Barat, barangkali perlu kami jelaskan bahwa kalau kita bicara APBN, yang APBN ini adalah komitmen pemerintah kepada rakyat, dalam hal ini disetujui oleh DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang APBN. Nah, pelaksanaannya dalam pelaksanaan APBN ini pemerintah yang dipimpin oleh Presiden tadi itu Presiden sebagai eksekutif. Kemudian dalam melaksanakan APBN tentu ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini yang pertama diberikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Saya kira kita semua paham bahwa kalau ada organisasi itu biasanya ada bendahara. Nah, dalam negara pun juga ada bendahara seperti itu. Jadi ada bendahara umum negara, kemudian ada didelegasikan lagi kepada kementerian-kementerian teknis. Jadi misalnya ada yang teknis terkait dengan infrastruktur, misalnya kita punya PUPR, ada agama, ada kesehatan dan lain-lain ya, semua kementerian negara lembaga, termasuk Kementerian Keuangan juga selaku pengguna anggaran di sini. Jadi Menteri Keuangan punya dua fungsi, satu sebagai bendahara umum negara, satu sebagai pengguna anggaran. Kemudian sebagian dari APBN juga didelegasikan ke daerah dalam bentuk transfer. Itu yang mungkin lebih dikenal dengan DAU, DAK. Nah, itu termasuk dana desa ada di sana. Dana alokasi umum ya. Dan dana alokasi khusus, termasuk ada dana desa di sana. Nah, untuk sebagai bendahara umum, itu Menteri Keuangan menunjuk kuasa bendahara umum karena tidak mungkin nanti kita ini punya seluruh Indonesia itu ada 26 ribuan satker. Jadi APBN tadi kan itu angka besarnya. APBN ini kemudian dialokasikan kepada satker-satker dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau mungkin lebih dikenal sebagai DIPA. Nah, itu yang akhir tahun, setiap akhir tahun kita serahkan. Kemarin di kantor gubernur juga ada penyerahan DIPA. Nah, di Sulawesi Barat sendiri ada 245 satker, satker ya, yang harus dilayani oleh KPPN Mamuju dan KPPN Majene. Nah, dengan banyaknya satker tersebar itu kan tidak mungkin bendahara umum negara yang ada sendiri. Makanya kemudian dikuasakan bendahara umum negara ini kepada Ditjen Perbendaharaan. Makanya ada kantor layanan kami, itulah kuasa bendahara umum negara yaitu KPPN. Jadi KPPN ini nanti fungsinya adalah selain kita juga mengelola penerimaan, kita juga perlu pahami di sini bahwa penerimaan negara bukan hanya dari perpajakan. Karena ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, itu sebagian dikelola di kami, dan Ditjen Perbendaharaan juga adalah institusi yang menyalurkan anggaran tadi. Jadi DIPA-DIPA yang dimiliki satker ini nanti kan akan dicairkan untuk dilaksanakan anggarannya. Nah, itu pencairannya dilakukan di KPPN, tentu dengan syarat-syarat yang selama ini teman-teman satker sudah memahami. Saya tidak bisa bayangkan Ibu, jadi semisalnya bendahara ini untuk pengelolaan APBN tidak didelegasikan ke yang ada di provinsi. Wah, sekian ribu satker ya. Sekian ribu dilayani, sibuk sekali pastinya. Makanya KPPN, kantor layanan kami ini adalah ujung tombak kita. Jadi mungkin ada beberapa waktu yang lalu provinsi tetangga kita kena musibah itu, kita yang paling segera untuk segera membuka layanan. Jadi H+5 kita sudah membuka layanan walaupun di bawah tenda. Oh begitu. Iya, jadi kita membuka layanan karena kita adalah yang menyalurkan anggaran tadi. Kalau anggaran ini tersalurnya terhambat,
bisa jadi mengganggu perekonomian juga seperti betul, itu. betul. Sehingga memang kita yang harus bersegera untuk membuka kembali layanan setelah pasca bencana itu. Baik, iya. Baik, kita break terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Beragam berita aktual dan faktual seputar Sulawesi Barat akan kami sajikan untuk Anda. Memberikan informasi yang independen dan terpercaya. Dan pastinya netral dan imparsial. Saksikan Sulbar hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di saluran Pemersatu Bangsa. Kami kembali. Ya pemirsa, kucuran APBN ke daerah ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan yang ada di daerah. Tentunya tak lain adalah demi kesejahteraan rakyat. Nah baik, saya ke Pak Kabid ini lagi. Ini Pak Kabid ini adalah yang membidangi pembinaan pelaksanaan anggaran. Nah, Satker di Sulawesi Barat ini sudah mencapai sekitar 245 ya, wah lumayan banyak ini. Tapi ada 2 kantor di sini ya sebenarnya yang memberikan pelayanan ya, ada di Majene dan juga di Mamuju. Nah, mungkin ada evaluasi ini Pak terhadap pelaksanaan APBN yang dikelola oleh Satker di tahun 2018 seperti apa? Ya, terima kasih. Kita setiap triwulan melakukan evaluasi kepada seluruh Satker di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, baik Mamuju maupun Majene. Kita menggunakan aplikasi Omspan untuk melakukan evaluasi tersebut. Namanya IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, ya, dengan 12 indikator. Jadi penilaian kami tidak hanya penyerapan anggaran, tapi ada 12 indikator. Di antaranya ada regulasi, ada ketepatan perencanaan, kesesuaian dan efektivitasnya. Itu tiap triwulan kita akan sampaikan kepada seluruh Satker di seluruh Provinsi Sulawesi Barat, dan tiap semester kita akan memberikan reward dan punishment pada Satker-Satker terbaik maupun yang terbawah di antara 245 Satker tersebut. Jadi ada reward dan Ada juga ada punishment. punishment. Ya. Ini kalau boleh tahu, kalau rewardnya kita sudah tahu. Biasa ada penghargaan dari kantor perbendaharaan. Terus kalau untuk punishment sendiri seperti apa biasa Pak? Ya, punishment-nya memang kita tidak bisa mengurangi pagu alokasi. Oh saya kira dikurangi Pak. Tetap kita laporkan ke kantor pusat. Tapi punishment kita hanya sebagai efek jerah. Kita sampaikan kepada media massa. Begitu. Supaya media massa tahu bahwa Satker tersebut kinerjanya masih rendah untuk dalam tahun itu. Oke, jadi ada 12 indikator ya, dan salah satunya tadi itu adalah penyerapan. Ya, Tapi saya pikir ini yang paling, kalau sudah melihat kinerja Satker, pasti langsung dilihat pertama adalah penyerapannya seperti apa, penyerapan anggaran. Tapi termasuk juga ini Salah satu. Ya. Karena kalau kita hanya bicara penyerapan, maka pasti akan habis. Ya. Makanya kita tidak hanya satu penyerapan. Output kerja juga Pak ya? Ya, terkait perencanaan. Karena kebiasaan Satker di akhir tahun banyak melakukan revisi, khususnya untuk pekerjaan yang tidak penting, seperti paket meeting, rapat, dan perjalanan dinas. Itulah yang kita kurangin. Artinya kita
akan menolak revisi ketika kegiatan kita di akhir tahun itu yang tidak efektif dalam mencapai tujuan kantor tersebut. Nah, ini yang menarik di APBN. Revisi ini bisa setiap bulan dilakukan ya, Pak ya? Revisi Sesuai untuk kebutuhan. Tidak. Kan kalau APBD, revisi tunggu APBDP. revisi dibatasi setiap triwulan sekali. Jadi setahun maksimal 4 kali. Iya. Maka Satker harus hati-hati dalam melakukan revisi, jangan sampai dia melebihi dari 4 kali. Kalau lewat ada aturan. berkurang ya nilainya. Akan kita tolak. Oh, ada aturannya juga ya. Jadi Dan mengurangi nilai tadi. Kan komponen 12 itu masing-masing ada porsinya. Sekian persen, sekian membentuk angka akhir. Termasuk efisiensi ya, ada di situ variabel efisiensi. Kemudian tidak hanya menyerap, jadi menyerap kalau nggak ada outputnya tadi seperti Mbak Melda bilang ya, kalau nggak ada outputnya ya sama aja bohong gitu kan. Jadi komponen-komponen tadi tidak hanya serapan, tetapi ada komponen lain termasuk efisiensi, bagaimana outputnya, kemudian tingkat kesalahan bahkan pada saat mengajukan SPM ya Pak ya, mengajukan surat perintah pencairan itu kalau dia salah itu juga mengurangi nilai. Begitu Seperti ya. itu. Jadi semua penilaian ini juga dilakukan by system ya Pak ya. Tidak kita nilai suka-suka kita, tidak. Ada aturannya dan by system, sehingga kalau misalnya ada Satker yang merasa kok nilai saya jelek ya, seperti apa sih sebetulnya, kita bisa buka gitu. Karena itu memang bisa kita buka apabila memang diperlukan gitu ya, supaya bisa kita sampaikan secara transparan bahwa penilaian itu tidak kita mengada-ada, tetapi memang ada aturan mainnya dan itu by system. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Kabid. Sejauh ini role pembinaan pelaksanaan anggaran ke Satker-Satker itu seperti apa, Pak? Kita selalu insentif, pertama mendatangi Satker. Ketika kita melihat Satker-Satker yang ada indikasi ada masalah, kita datangin untuk mencari solusi. Atau kita undang untuk melakukan fokus grup diskusi kecil-kecilan, mencari solusinya, kita undang ke Kanwil, atau kalau enggak